Bab 3339. Aku di sini. Berbalik. Mileye tidak suka menjadi pasif, dia suka berinisiatif. Di bawah pimpinan Kaisar Dewa Alam Ilusi, mereka semua tiba di dalam ruang ilusi yang hancur, di mana masih terlihat jejak-jejak pertempuran. Kaisar Dewa Alam Ilusi melihat sekeliling dengan ekspresi yang rumit. Pada saat itu, penguasa tak terbatas mendadak berkata, "Mereka berasal dari mana?" Kaisar Dewa Alam Ilusi menunjuk ke ujung pandang, "Lihatlah di sana." Penguasa tak terbatas melihat ke kejauhan, di ujung pandang itu, ada pintu berputar berbentuk pusaran. Kaisar Dewa Alam Ilusi berkata dengan suara berat, "Mereka keluar dari sini." Mileye mengangguk sedikit, lalu menoleh ke arah Quincy, tersenyum, "Paham." Sambil berkata demikian, dia menggebrakkan jarinya. Plak. Seiring dengan suara gebrakan jari, di dekat mereka, ruang waktu mendadak mulai mendidih dan aura yang menakutkan menyapu keluar. Melihat pemandangan ini, wajah beberapa orang berubah. Di bawah pandangan mereka, seberkas cahaya merah mendadak merobek ruang waktu, kemudian langsung terbang ke dalam pusaran hitam. Dengung. Mendadak, suara ledakan yang mengerikan meletus dari dalam pusaran hitam dan seketika itu, seluruh medan ilusi langsung bergolak. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak sangat serius, memandangi pintu pusaran hitam itu dengan tajam. Pintu pusaran hitam itu juga gemetar dengan keras, sementara kekuatan yang kuat terus mengalir keluar. Pada saat itu, dari dalam pintu pusaran hitam mendadak muncul cahaya hitam yang menusuk langsung ke arah Mileye dan yang lainnya. Mileye mendadak melangkah maju, sebuah pedang turun dengan ganas dan sinar pedang yang meluas ke segala arah menusuk ke hampa. Dentuman. Cahaya hitam itu langsung dihancurkan oleh pedang ini. Mileye memandang pintu pusaran hitam tersebut, mengerutkan kening, karena tampaknya pusaran hitam ini mampu menahan serangan itu dengan begitu kuat. Quincy juga mengernyitkan kening dengan wajah yang serius. Ternyata mampu menahannya. Dia tidak terima. Quincy mendadak melangkah maju, kemudian berkata, "Luffy, gunakan serangan terkuatmu." Serangan terkuat. Setelah mendengar kata-kata Quincy, pandangan semua orang di dalam medan pertempuran tertuju padanya. Deng. Mendadak, ruang waktu di depan Quincy menjadi terdistorsi dan seketika itu, pilar Optimus setinggi puluhan ribu zang dengan ekor api yang panjang meluncur keluar. Deng. Aura yang kuat membuat medan ilusi di tengah-tengah pertempuran perlahan-lahan memudar. Melihat adegan ini, wajah semua orang menjadi sangat serius. Di bawah pandangan semua orang, makhluk besar itu langsung terbang ke dalam pintu pusaran hitam. Dentuman. Mendadak, suara ledakan yang menggelegar memenuhi ruang dari dalam pintu pusaran hitam, kemudian seketika itu, seluruh pintu pusaran hitam mulai hancur satu persatu, sementara pada saat yang sama, seluruh medan ilusi perlahan-lahan mulai menghilang pada saat itu juga. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan yang lainnya tampak tercengang. Ini apa lagi? Ini terlalu aneh. Dan pada saat yang sama, puluhan kekuatan yang kuat mendadak muncul dari dalam pintu pusaran hitam. Mileye mengerutkan mata, mengayunkan pedang biru gaib ke depan dan 1000 pedang dunia muncul di sekitarnya. Penguasa tiada batas dan yang lainnya juga menghadap dengan serius, siap untuk bertindak kapan saja. Pada saat itu, puluhan ahli berjubah hitam langsung meluncur keluar dan target mereka bukan Mileye, melainkan Quincy. Mileye mengerutkan mata dan langsung melaju dengan pedangnya. Sret. Ruang waktu terkoyak. Penguasa tiada batas dan yang lainnya juga meluncur keluar bersama-sama.
Quincy tidak ikut melibatkan diri dalam pertarungan jarak dekat, dia bukan ahli dalam pertempuran langsung. Quincy melihat Mileye dan yang lainnya berperang di kejauhan dengan ekspresi tenang, sementara tangan kanannya meraih kantong kecil. Pada saat yang sama, ruang waktu di sebelah kanannya mendadak terbelah dan sekejap kemudian, seorang pria paruh baya muncul. Pria itu adalah Raja Dosa. Quincy mendadak menekan sesuatu di dalam kantong kecilnya. Dentuman. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan meledak langsung pada Raja Dosa. Gletak. Raja Dosa terdorong mundur berulang kali dan dalam satu dorongan, dia mundur puluhan ribu zang. Setelah berhenti, di belakang Quincy, mendadak muncul banyak benda raksasa. Kapal perang. Melihat adegan ini, mata Raja Dosa mendadak menyusut dan Quincy mendadak berkata, "Tembakan." Dentuman. Dalam sekejap, sejumlah besar sinar laser melesat langsung ke arah Raja Dosa. Raja Dosa sangat terkejut, tanpa ragu, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Awalnya, dia berencana untuk menyergap saat semua orang sibuk menahan Mileye dan yang lainnya, tapi dia tidak menyangka bahwa wanita ini begitu kuat. Sangat tidak masuk akal. Quincy melihat Raja Dosa melarikan diri, tidak berniat mengejar. Dia berbalik melihat Mileye dan yang lainnya di kejauhan. Pada saat yang sama, ruang waktu di sekeliling mendadak bergetar dan aura kuat terus keluar dari ruang waktu di sekeliling. Quincy mengerutkan kening, "Lindungi." Suara itu terdengar dan sekelilingnya mendadak muncul armada kapal perang mini. Meskipun kecil, hanya seukuran telapak tangan, tapi sangat banyak. Mereka mengelilingi Quincy dan terus melepaskan arus aneh ke ruang waktu di sekitarnya. Dentuman beruntun menggema. Dalam sekejap, ruang waktu di sekeliling Quincy langsung hancur, sementara serangkaian jeritan menyayat hati terus terdengar dari sekitarnya. Di sisi lain, Raja Dosa yang menjauh melihat pemandangan ini, wajahnya langsung pucat. Ini pasti dewa apa? Sialan. Mengapa orang-orang di sekitar Raja Pengandal dukungan ini tidak ada yang mudah dikalahkan? Sepertinya dia memikirkan sesuatu, dia melihat penguasa tiada batas, mungkin lebih mudah menyerang yang kecil ini. Tanpa berkata-kata, dia langsung berlari menuju penguasa tiada batas. Dia memilih waktu yang tepat, ditambah dengan serangan mendadak yang mendadak, penguasa tiada batas tidak berhati-hati dan langsung terpental oleh serangan Raja Dosa. Setelah penguasa tiada batas berhenti, melihat bahwa pelakunya adalah Raja Dosa, dia langsung terbakar amarah. Tanpa bicara panjang lebar, dia berubah menjadi serangkaian cahaya putih yang menakutkan dan meluncur menuju Raja Dosa. Di sisi lain, Mileye terus mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan segala hal di sekitarnya. Beberapa master kuat tidak bisa mendekatinya dan bahkan diatasi olehnya sendiri. Pada saat yang sama, Quincy mendadak berkata, "Semua kembali." Mendengar perintah Quincy, Mileye dan yang lainnya kaget, tetapi segera mengikuti dan kembali ke samping Quincy. Quincy menunjuk ke arah mereka, "Tembak." Setelah perintah diucapkan, kapal perang mini di sekeliling Quincy mendadak melepaskan serangkaian sinar laser merah yang menakutkan. Melihat adegan ini, wajah para master misterius berubah drastis seketika. Dentuman beruntun. Dalam sekejap, medan pertempuran dipenuhi suara ledakan yang menggelegar dan semua ahli misterius langsung terpental mundur oleh sinar laser merah itu. Beberapa bahkan hancur menjadi serpihan dalam sekejap. Sementara itu, pedang biru gaib milik Mileye terbang keluar untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Raja Dosa melihat adegan ini dan segera mundur. Sebenarnya, dia sudah mundur sejak Quincy berbicara. Dia menyadari bahwa wanita ini mungkin akan menggunakan keahliannya yang paling kuat.
Dia harus menghindari serangannya yang tajam. Dan seperti yang diharapkan, pada saat ini, roh dewa misterius kembali muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Dia melihat Mileye sejenak, lalu beralih pandang ke Quincy. "Siapa kamu?" Quincy tersenyum. "Mengapa kamu bertanya itu? Tidak ada artinya." Roh dewa misterius berkata dengan suara berat, "Apakah kamu menyatakan perang kepada kami?" Quincy mengedipkan mata. "Bukankah kalian sudah menyatakan perang terhadap kami sebelumnya?" Roh dewa misterius menunjuk ke arah Mileye. "Kami menyatakan perang kepada dia." Mileye mengerutkan kening. "Aku dan dia satu tim, tidakkah kamu melihatnya?" Roh dewa misterius melirik Mileye dan Quincy, kemudian mengangguk sedikit. "Kalian ingin melawan, itu sama saja menyatakan perang terhadap seluruh dunia asli kami." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan mendadak sebuah jimat terbang keluar dari tangannya. Dengan cepat, jimat itu mulai terbakar. "Siap-siap." Mata Mileye menyipit. Pada saat itu, Quincy yang berada di samping tersenyum. "Jangan khawatir, Mile, aku di sini." Penguasa tiada batas dan yang lainnya mendadak menoleh ke arah Mileye, ekspresi mereka aneh. Kenapa rasanya ada sesuatu yang tidak beres? Mileye bersambung.